Ya, pemirsa, Panglima TNI Jenderal Muldoko meresmikan pembentukan Grup D Pas Pampres di Mako Pas Pampres TNI di Tanah Abang pada Senin kemarin. Dan pembentukan Grup D Pas Pampres ini untuk mengawal mantan presiden juga wakil presiden menimbulkan polemik di publik. Penyediaan pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres Grup D untuk pengamanan mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya masih menuai kontroversi. Sebagian kalangan masih banyak yang menilai pembentukan grup baru di Pas Pampres ini hanya akan menjadi sebuah pemborosan. Mengingat selama ini pengamanan para mantan presiden dan wakil presiden telah dijalankan dengan baik oleh Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan ada juga yang beranggapan sinis, seperti yang terlontar dari pengamat politik Boni Hargens. Menurutnya, pembentukan Grup D Pas Pampres adalah sebuah bentuk paranoid presiden, yang sebentar lagi akan lengser menjadi warga biasa. Boni juga menuding presiden sudah terkena post power syndrome jelang masa jabatannya berakhir. Namun, terlepas dari berbagai anggapan tadi, yang jelas, pemerintah nampaknya hanya ingin memberikan fasilitas maksimal bagi para mantan presiden. Tak ada paksaan bagi mantan presiden untuk menerima atau tidak pengawal dari Pas Pampres. Seperti yang dijelaskan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, bahwa negara tidak persoalkan apabila para mantan presiden dan wakil presiden menolak fasilitas Grup D ini. Negara hanya menyediakan fasilitas pengamanan saja. Jika menolak, itu hak prerogatif mereka, kata Menhan di Kompleks Istana Kepresidenan Selasa kemarin. Dia membenarkan bahwa pengajuan Grup D ini sudah sejak tahun lalu diajukan kepada Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, Menteri Keuangan saat itu, kata dia, mengatakan belum ada anggaran. Purnomo menambahkan, anggaran yang dihitung sementara saat itu adalah sekitar 30 miliar rupiah. Namun, DPR sendiri mengaku belum mendapatkan konsultasi dari Panglima TNI, seperti yang disebutkan Ketua Komisi 1 Mahfud Siddiq. Soal Pas Pampres ya, ini sepenuhnya memang kewenangan TNI, Angkatan TNI ya, Mabes TNI. Sampai sekarang Mabes TNI belum pernah ada pembicaraan dengan Komisi 1 mengenai rencana penambahan grup Pas Pampres ya. Tapi menurut saya ide atau rencana penambahan ini belum urgent ya, belum urgent dan termasuk penambahan grup Pas Pampres khusus untuk pengamanan mantan presiden wakil presiden itu juga menurut saya belum urgent. Senin 3 Maret kemarin, Grup D Pas Pampres diresmikan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia di Mako Pas Pampres, Jakarta Pusat. Keberadaan grup ini menambah 3 grup yang sudah lebih dulu ada, yakni Grup Liburan. Yakni untuk presiden aktif dan keluarganya, wapres aktif dan keluarga, serta untuk tamu negara.
Iya, pemirsa, peresmian atau pembentukan grup D Pas Pampres ini memang sudah lama diusulkan dan ini pertanyaan besar dan juga menjadi polemik di publik karena pembentukan grup D ini dibentuk ini menjelang lengsernya Presiden SBY. Apakah ini ada usulan atau titipan dari pihak tertentu? Dan untuk membahas ini bersama kami di studio sudah hadir sebelah kiri saya Pak Mahfud Siddiq, Ketua Komisi 1 DPR RI. Pak Mahfud, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Iya, selamat malam. Kemudian juga hadir Kapus Pen TNI di sini Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul. Pak Sitompul, selamat malam. Selamat malam Mas Adam. Iya, pemirsa Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0215155111 selengkapnya usai pariwara. Iya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan dan mungkin saya tanya ke Pak Sitompul. Pak Sitompul, ini menarik begitu. Banyak yang bertanya-tanya begitu terkait dengan pembentukan grup D Pas Pampres ini. Kenapa ini baru dibentuk atau diresmikan menjelang lengsernya Presiden SBY? Apakah ada usulan dari Presiden? Ya, jadi ini saya mau luruskan semuanya ya. Jadi sebelum saya jawab, apalagi yang dikatakan Pak Hargan tadi, pengamat lainnya, bahwa ada post power syndrome dan sebagainya. Itu kalau menurut saya tidak. Kenapa saya katakan tidak? Bapak Presiden kita, Pak SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono tidak post power syndrome. Sejarah mengatakan demikian. Tahun 2001 ini sudah ada direncanakan semua. Zaman itu saya ingat sekali, itu pas pampresnya Pak Suryo Prabowo, ya, Kasum TNI terakhir. Itu sudah ada rencana. Sudah ada rencana, namun baru berjalan atau baru disetujuin tahun 2012. 2012 itu sudah disetujuin. Jadi bukan karena sekian bulan lagi, tidak. Sudah disetujuin. 2012 disetujuin. Panglima TNI mengajukan ke Presiden, disetujuin, keluarlah PP-nya. Baru keluar PP-nya itu bulan Agustus 2013. Mengenai PP ini dikeluarkanlah Perpang Panglima TNI nomor 37. Diresmikanlah kemarin yang kita lihat di layar TV. Itu peresmian pembentukan grup D. Dan untuk diketahui, dan saya tambahkan di sini, secara faktual ya, secara faktual, mantan presiden dengan mantan wakil presiden dengan istri sampai sekarang atau yang lalu sampai sekarang itu sudah diamankan oleh Pas Pampres. Nah, banyak anggota yang sudah insert di sana yang lepas dari kesatuan Pas Pampres, sehingga banyak mereka yang mengalami kerugian-kerugian, apakah dalam kepangkatan, dalam karir, kesejahteraan maupun tunjangan kinerja dan sebagainya. Iya, kalau tadi Pak Mahfud ini mengatakan begitu, tadi ada wawancara, petikan wawancara bahwa ini tidak begitu urgent begitu, tapi apakah tadi secara faktual, apakah ada ancaman terhadap para mantan presiden dan juga wakil presiden begitu? Karena kita tahu tadi sejak zaman Bung Karno sendiri ini kan tidak terorganisir begitu ya? Ya, jadi ancaman ini pertama itu ada saja, ya. Ancaman itu bisa berbentuk apa? Bisa teror, ya kan? Bisa lawan-lawan politik pada saat zamannya, misalnya pada saat zamannya itu membuat satu kebijakan yang bertentangan, yang akhirnya setelah lengser menjadi sangat serius, yang ada balik dari lawan-lawan politiknya. Ini kan ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Banyak, ada contoh-contohnya. Misalnya, saya tidak perlu sebutkan namanya ya. Mungkin kalau lihat opsi Timur Timur. Opsi Timur Timur, ada yang pro dan ada yang kontra. Ini kan sangat membahayakan. Ini jangan sampai mantan-mantan ini ada sesuatu eksiden, kita sangat malu kepada negara-negara luar. Seorang mantan simbol negara itu ada yang cedera. Bagaimana pengamanan di negara kita? Pak Sitompul, menarik mungkin tadi begitu. Pak Mahfud tadi tampaknya secara faktual ini udah cukup urgent begitu ya, melihat tadi simbol negara, kemudian juga bentuk penghormatan juga. Tapi tadi Anda katakan bahwa ini kalau dilihat tidak begitu urgent begitu. Alasannya kalau dari khususnya dari Pak Mahfud. Ya, yang jelas Panglima TNI sudah meresmikan pembentukan grup D Pas Pampres ya hari Senin yang lalu. Artinya kita sekarang mendiskusikan hal-hal yang sudah terjadi. Nah, kalau saya dalam beberapa kali pernyataan saya katakan bahwa Pas Pampres termasuk penambahan grupnya itu penting, tetapi tidak urgent. Penting tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iskandar ya. Nah, soal urgensinya ini apakah harus sekarang dibentuk ya? Kalau saya melihat begini, saya menilai ada sedikit ketidakcermatan dari pemerintah.
Yang pertama terkaitan dengan ketersediaan atau kesiapan dukungan anggaran. Ya, memang disebutkan untuk pembentukan ini diperlukan biaya 30 miliar, tapi ternyata 30 miliar itu bukan hanya untuk pembentukan, itu untuk macam-macam kebutuhan Pas Pampres. Komisi 1 memang tidak pernah secara khusus membahas ini ya bersama Panglima TNI, tetapi bahwa itu ada di dalam program kerja Mabes TNI, ya itu ada. Nah, yang harus diketahui bahwa untuk operasional Pas Pampres ini anggarannya masuk di Sekretariat Negara, dan Sekretariat Negara ini mitra Komisi 2. Jadi yang belum tersedia anggarannya adalah anggaran operasional untuk grup yang baru ini. Nah, jadi menurut saya ini ketidakcermatan yang pertama. Jadi grupnya sudah dibentuk dan harus beroperasi gitu ya. Tetapi dukungan anggaran operasionalnya ini belum tuntas dibahas Sekretariat Negara dengan Komisi 2. Yang kedua, ketidakcermatan ini adalah kaitan dengan situasi politik. Saya coba mencermati berbagai respon masyarakat. Memang pro kontra ya. Ada yang mengatakan, oh ya ini penting, ini mendesak karena kita punya mantan-mantan kepala negara, kelihatannya kok pengamanannya kurang gitu ya. Saya setuju itu bahwa kepala negara itu orang-orang penting dan mereka harus diamankan oleh negara, harus dikawal oleh negara. Saya setuju itu. Nah, tetapi dalam situasi politik menjelang pemilu sekarang, akhirnya pembentukan yang dilakukan pada Senin kemarin itu bisa jadi bumerang bagi pemerintah yang ada sekarang. Ya seperti tadi kita lihat muncul pernyataan-pernyataan beberapa pengamat atau beberapa kalangan LSM ya. Jadi menurut saya ini kan akhirnya juga mengganggu atau merugikan Presiden SBY. Jadi diduga ada titipan usulan begitu ya? Itu tafsir lah ya, lepas benar atau tapi itu tafsir kan susah juga. Opini ini kan susah diadili ya, susah dihakimi. Nah menurut saya kalau pemerintah lebih cermat, bisa saja peraturan pemerintahnya sudah selesai sejak Agustus atau Juli ya? Agustus 2013. Agustus 2013, tapi karena ini mau pemilu, oke, nantilah kita bentuk setelah pemilu. Toh bahwa nanti ada presiden baru yang harus dikawal, pasti. Ada mantan presiden dan wakil presiden yang harus dikawal, itu pasti. Tapi ini tidak didahului oleh kontroversi opini, polemik juga begitu ya. Banyak yang menggoreng begitu ya masalah ini. Tapi ke Pak Sitompul ini menarik begitu, bicara mengenai berapa personil begitu yang dibutuhkan untuk grup D ini, Pak. Ya, jadi untuk grup D ini kita udah siapkan ya, Pas Pampres sudah siapkan, dan Pas Pampres Maijen Doni sudah menyiapkan 287. Nah, dan untuk saya sampaikan di sini, untuk pengawalan ya yang kita siapkan itu satu tim itu jumlahnya 30. Itu yang kita siapkan. Namun ini sesuai dengan kebutuhan juga. Kalaulah mantan presiden dan wakil presiden dengan ibu itu memang membutuhkan hanya 10 atau 15, ya hanya 15. Jadi tergantung dinamika di lapangan nanti. Pak Sitompul, ini menarik juga untuk tahu siapa saja yang dikawal dan diamankan. Apakah hanya mantan presiden dan juga istri atau juga anaknya? Ya, jadi sesuai dengan PP 59 itu tertera ditulis presiden dengan istri, dengan ibu presiden, dan wakil presiden dengan istri atau ibu presiden, tanpa anak. Tanpa anak begitu. Beda dengan di negara lain. Kalau di negara lain itu semuanya dengan putra-putranya. Iya, pemirsa, masih akan kami bahas lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ada Apa Berita. Iya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan. Mungkin saya ke Pak Sitompul. Pak Sitompul, tadi yang dikawal adalah hanya mantan presiden beserta istri, mantan wakil presiden beserta istri tanpa keluarga. Ini proses tadi sebenarnya ingin diperbaiki adalah proses rekrutmen dari Pas Pampresnya sendiri juga di sini, begitu ya? Oke, ada tujuan lain dari pembentukan grup D ini? Jadi tadi selain untuk mengamankan dari ancaman yang saya sudah sebutkan tadi, misalnya ada teror, ada lawan-lawan politik dan sebagainya itu, ini untuk mengorganisir dari prajurit kita yang selama ini secara faktual saya katakan tadi sebelumnya, itu sudah insat mereka semuanya. Nah, ini kan tidak ada payung hukumnya. Kalaulah ada kejadian sesuatu misalnya, bagaimana si prajurit ini misalnya dia membela mantan presiden dengan wakil presiden. Ada kasus lah katakan penembakan. Siapa yang bertanggung jawab? Payung hukumnya bagaimana? Makanya dengan ada PP 59 ini semuanya sudah terorganisir dengan baik.
bisa di tracing begitu ya Pak ya, siapa yang bertanggung jawab begitu ya, terkait dengan keamanan para mantan presiden dan juga kita mantan kan harus menjaga kehormatan beliau-beliau ini juga, yang saya katakan tadi mantan simbol negara. Karena kalau ada kejadian negara tetangga, negara Eropa dan lain sebagainya akan melihat bagaimana Indonesia ini, kan begitu. Oke, tapi mungkin ke Pak Mahfud. Pak Mahfud ini kan belakangan begitu ya, sosok pemimpin dan juga mantan pemimpin sendiri kita tahu tadi Anda sebutkan banyak juga yang sekarang profilnya ini makin merakyat begitu ya. Oke, tanggapannya apakah sejalan begitu dengan prinsip ini? Iya, ada sekarang ini kalau kita lihat ya, ada perubahan sosiopolitik di masyarakat, di mana perkembangan masyarakat sekarang ini memiliki ekspektasi tertentu tentang sosok pemimpin yang ingin mereka inginkan ya. Mereka lebih ingin sosok pemimpin yang populis, yang dekat dengan rakyat, masyarakat gitu ya, bergaul tanpa ada jarak. Nah, hal-hal semacam ini menurut saya penting menjadi pertimbangan-pertimbangan Pas Pampres di dalam menjalankan fungsinya. Jadi tadi saya katakan bahwa Pas Pampres itu penting secara fungsi, tetapi bagaimana cara menjalankan fungsinya ini juga harus disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Kalau saya menyebutnya begini, yang dibutuhkan adalah sistem pengawalan atau pengamanan secara sistemik. Saya ambil contoh menarik. Saya pernah ikut dalam rombongan Presiden SBY dengan sejumlah menteri gitu ya ke Jepang. Nah, ternyata yang menarik adalah, dan itu terjadi juga di beberapa negara yang lain gitu ya, bahwa ini rombongan kepala negara plus sejumlah menteri. Kalau kita berbicara VVIP ini, pengamanannya harus bagus dong, karena ini negara ya, tamu negara ke satu negara lain. Tapi ternyata dari sisi patwal saja ketika jalan di jalan raya itu sangat sederhana. Terus saya tanya, loh, Anda ini tidak khawatir kok pengamanannya cuma satu mobil polisi di depan, satu mobil polisi di belakang? Lalu sambil tersenyum, pejabat yang saya tanya mengatakan, yang kami kembangkan adalah pengawalan sistemik dan pengamanan sistemik. Jadi ternyata di sepanjang jalan, tanpa ada pasukan pengawal dengan kendaraan pengawal yang mencolok, tetapi mereka sudah mendesain sistem pengamanan yang tidak nampak tapi terjamin. Nah, ya, itu saya kira ini juga model-model atau pola-pola yang harus dikembangkan oleh Pas Pampres, sehingga nanti dengan penambahan ini orang jadi tidak melihat, ini kok lebih eye catching begitu ya. Oke, pasti tempol begitu ya. Ya, jadi apa yang dibilang Ketua Komisi 1 Pak Mahfud ini benar sekali ya. Dan di kita itu sudah kita laksanakan. Memang kita itu ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Apakah nanti ada banyak iring-iringan forrider begitu pengamanan atau? Enggak. Jadi kalau forrider tetap Pas Pampres. Tapi untuk kewilayahan. Nah, untuk kewilayahan itu semua di pinggir jalan, kemana Bapak Presiden kita dengan Wakil Presiden akan pergi, itu semua sudah steril, ya. Itu tadi sistem itu sistem kita sudah berjalan semua. Memang untuk Pas Pampres ini sebagai dampak deterrence-nya, penangkalannya itu harus ada yang muncul. Inilah yang konsep kita sampai sekarang ini. Namun kalau memang ada ide-ide lain, ya mungkin perlu kita rembuk bersama semuanya. Saya rasa seperti itu. Menarik konsep seperti apa sih begitu ya dari pembentukan grup D Pas Pampres ini, pemirsa, masih akan kami lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Iya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan. Pak Mahfud, ini menarik kalau bicara mengenai konsep dan juga mapping pengamanan begitu. Ini kan banyak masyarakat khususnya di jalan raya begitu ya, ketika mobil presiden, wakil presiden begitu atau pejabat lewat ini banyak mengeluhkan iring-iringan pengamanan begitu. Ini makan tempat, makan waktu, kemacetan luar biasa. Ya, memang ketika rombongan kepala negara ya, apakah presiden atau wakil presiden, ya nggak usah itulah, pejabat negara di bawah itu saja. Di situasi kota Jakarta yang macet ini, begitu mereka lewat iring-iringannya agak banyak gitu ya, apalagi sampai jalan ditutup. Ini kalau kita bicara standar pengamanan memang harus begitu, tapi respon masyarakat kan akhirnya berbeda. Masyarakat punya kepentingannya sendiri, akhirnya mereka menjadi ngeluh ya. Kadang-kadang, waduh nih, ini jangan banyak rombongan VVIP lewatlah di jam-jam kerja, kira-kira begitu, karena kan seringkali tol bahkan harus ditutup. Nah, menurut saya memang harus ada penyesuaian dengan situasi kondisi masyarakat yang ada, sehingga kebutuhan pengamanan VVIP termasuk kepala negara ini tidak bertabrakan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat yang kemudian bisa memicu persepsi dan opini yang negatif. Karena kalau di satu sisi pengamanan tercapai tapi persepsi dan opini yang muncul ini negatif, ini kan juga jadi tidak aman juga, tidak aman secara psikologis ya. Nanti orang di Twitter dibicara, orang di Facebook ngomong, nanti presiden bilang atau wakil presiden,
kok saya diomel-omelin, saya nggak merasa aman secara psikologis. Itu kan juga bagian yang menurut saya penting untuk kita padahal kaji. berbenturan begitu ya dengan sistem sendiri. Tapi ini dia pola sistem pengamanan yang sistemik. Mungkin ada masukan juga tadi dari Pak Mahfud. Tadi polanya mungkin sedikit lebih maju dengan misalnya helikopter begitu ya, mengingat saya jalan malah darat mengusulkan sekarang. untuk Jakarta mobilitas kepala negara itu dengan heli akan lebih bagus ya. Karena satu, dari resikonya akan lebih kecil, yang kedua dia bisa lebih cepat mobilitasnya, dan yang ketiga dia tidak perlu lagi mengganggu ada penutupan jalan dan seterusnya. Jalan darat ya. Saya kira opsi itu opsi yang sangat logik, sangat rasional untuk kita pikirkan. Oke, Pak Sitomo, ini banyak masukan begitu ya, melihat dari bagaimana masyarakat Jakarta khususnya begitu yang padat dan juga macet ini seringkali merasakan tadi penutupan jalan untuk VVIP ini. Ya, jadi kalau saya lihat pertama itu protapnya segitu, seperti itu. Sampai dengan kita dialog sekarang, protapnya seperti itu. Ada RI1, Presiden Republik Indonesia, ada cadangan, ada perangkat ambulans, ada tim di samping, semua itu yang sudah protap. Nah, kalau memang ada dari Komisi 1 atau dari masyarakat semuanya, tentunya ini ya bisa saja nanti dipertimbangkan. Namun tentunya ini ahlinya Pas Pampres. Karena kita lihat negara-negara luar, jangankan di jalan raya ini, kalau kita lihat misalnya Amerika Serikat, kebetulan saya pernah jadi komandan Lanal di Bali, itu pernah kita KTT di sana, itu semua udara ditutup sama dia untuk mendaratkan presiden ini. Siapapun tidak boleh merapat. Jangankan itu, semua jalan-jalan ditutup, kita gak bisa kemana-mana. Inilah penghargaan, penghormatan kepada lambang simbol negara ini. Nah, ini sementara inilah yang kita terapkan karena sudah ada protapnya. Namun kalau memang ada tinjauan dan lain sebagainya, mari kita serahkan kepada ahlinya, dalam hal ini Pas Pampres. Saya rasa mudah-mudahan kita juga kan dilihat sama mereka tanggapan atau usul dari saran dari Komisi 1 dari Pak Mahfud, mudah-mudahan didengar juga. Oke, Pak Sintambul, ini menarik, sudah di list begitu siapa saja yang menolak dan juga menerima pengamanan grup D Pas Pampres ini? Ya, jadi sementara ini ada 7 mantan presiden dengan wakil presiden, semuanya menerima, Cuman mungkin ada satu ya Pak Gus Dur ya misalnya menerima, tapi menginginkan mungkin bukan TNI seperti itu, seperti dari disampaikan oleh Pak Masardi kemarin, seperti itu. Namun faktualnya semuanya tetap dari Pas Pampres kita. Oke. Ini sudah berjalan. Menarik bicara mengenai faktual begitu. Ini kan banyak juga tadi ada yang cabut-cabutan begitu, like and dislike begitu ya. Dengan adanya grup D sistem baru ini begitu. Apakah sistem rekrutmennya ini akan lebih straight begitu, bahwa siapa yang bertugas dia yang harus menjaga begitu keamanan. Betul. Jadi kalau di kita itu kan ada aturan mainnya ya. Misalnya satu tim, siapa yang bertugas ya. Nah, siapa berapa lama di sana, itu ada rollingnya. Tapi kalau sekarang ini kan pengorganisasiannya kan katakanlah misalnya mantan si A meminta si A si B si C. Nah ini kita serahkan ke sana. Ini akan ketinggalan dengan rollingnya nanti. Bagaimana sekolahnya, bagaimana kesejahteraannya. Saya sampaikan di sini, begitu ditempatkan di sana, sekarang ini dia jobless. Begitu dia jobless, tunjangan kinerja itu kan hilang. Nah, dengan hilang itu berarti kekurangan penghasilan dia. Kalau dia nanti sudah diorganisasikan dengan baik, ada strukturnya. Strukturnya dia komandan tim, dia wakil, dia komandan regu semuanya. Jadi tetap ada kesejahteraannya, tentang evaluasi dia bagaimana, tentang samapta dia bagaimana, tetap masih terkendali oleh Pas Pampres. Sementara ini sekarang semuanya lepas, ini sangat disayangkan. Oke, ya ada masukan lain dari Pak Mahfud khususnya Pak Mahfud khususnya Komisi 1 DPR. Ya, kalau saya punya pandangan begini, tentu saja menjadi tugas negara untuk menjamin keamanan kepala negara dan mantan-mantan kepala negara, itu satu keharusan, dan keberadaan Pas Pampres adalah satu instrumen untuk melakukan itu. Nah, cuma memang kalau kita lihat perkembangan sosiologis politis masyarakat sekarang sedang memimpikan ada model kepemimpinan baru gitu ya.
yang tidak punya jarak dengan masyarakat, yang dia bisa hadir kapan saja, ya gampang disentuh, dalam arti orang bisa berjabatan tangan, bisa ngobrol dengan santai. Nah, ini juga yang menurut saya harus sudah mulai dipelajari, dikaji, dipertimbangkan oleh Pas Pampres, sehingga nanti bisa merumuskan SOP seperti apa yang lebih cocok, lebih sesuai, sehingga nanti tidak terlalu kaku terjebak pada SOP yang ada, tapi justru kemudian punya efek sosiologis yang tidak produktif ya. Ini menurut saya penting. Jadi penambahan secara kuantitatif, tetapi juga secara fungsi aspek kualitatifnya ini terus dikembangkan. Oke, ya jadi tidak menjaga jarak begitu ya, tapi justru mendekatkan sendiri. Betul. Pengamanan ya utama begitu ya, tapi kedekatan antara pemimpin dan juga mantan pemimpin ini juga perlu dipertimbangkan juga. Ya, Baik. Kalau saya yang pasti begini satu nih, sebelum kita tutup ini simbol negara. Jangan sampai ada kejadian kepada kepala negara dan mantan kepala negara kita ini masalah keselamatan kehormatannya. Bila mana ini ada masalah, itu sorotan keker negara luar atau negara tetangga kita dengan keamanan kita itu akan turun drastis sekali. Dan ini berdampak kepada perekonomian dan lain sebagainya. Dan yang terakhir saya sampaikan di sini, kita jangan berburuk sangka bahwa ini adalah titipan dari Pak SBY atau presiden kita. Ini kebetulan saja momennya kita resmikan pada hari Senin kemarin. Sebenarnya dari 2001 sudah ada perencanaan ini. Ini saya sampaikan. Ya, kita harapkan nanti pelaksanaannya sekali lagi tidak berlebihan ya Pak ya, begitu ya, karena tudingan-tudingan begitu ya dari soal masyarakat. pendapat miring ini memang resiko ketika ini dibentuknya menjelang pemilu. Mungkin kalau setelah pemilu lebih aman. Baik, kita harapkan pelaksanaannya bisa lebih baik. Oke, Pak Sitompul terima kasih, Pak Mos juga terima kasih. Pak Mos, jangan kemana-mana, informasi lainnya masih akan kami hadirkan. Ada informasi juga terkait dengan lagu terlaris sepanjang masa, lagu siapa, akan kami hadirkan informasinya usai pariwara.